Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Ibu terdengar jelas? Terdengar jelas ya, Bu. Baiklah, terima kasih sudah menunggu. Saya kirimnya nanti aja ya belakangan. Saya share screen aja dulu. PPT-nya yang kemarin belum saya kirim ya. Oke. Saya share screen, jadi lanjutan dari kemarin dulu secara cepat saja ya, karena ini adalah bagian dari komponen ibadah yang harus kita ingat kembali, bukan kita ketahui, karena intinya ibadah itu kan sudah dipelajari ya. Karena ini merupakan bagian yang harus diketahui, maka dan masuk dalam kurikulum yang harus Anda ketahui juga, maka saya sampaikan di sini. PTT-nya sudah kelihatan? Sudah, Halo? Ibu. Oke. Ya, jadi ibadah dalam Islam itu antara lain adalah kita kenal dengan konsep ibadah ya. Ibadah yang budut ibadah, wa ubudiyah, wa ma'badan, wa ma'badatan. Ini adalah soalnya istilahnya gitu ya. Kemudian ada beberapa kalimat yang sama dengan makna ibadah. Artinya ibadah itu mengandung makna yang antara lain adalah khodama, melayani. Artinya apa? Bahwa kita beribadah itu adalah dalam rangka memenuhi keridhaan Allah. Ya sama seperti manusia kan kadang-kadang menghendaki pada orang lain seperti ini. Tapi hanya kalau dengan manusia tidak diindahkan perintahnya, maka bisa bermakna tidak menghormati, tidak menghargai, dan akan berdampak pada perasaan manusia itu sendiri, kemuliaan manusia itu sendiri ya kan, kehormatannya begitu. Tapi kalau dengan Allah tidak, meski itu khodamah kita tidak melakukan, tetap Allah itu tidak akan berkurang kemuliaannya, kemahaannya ya, ketauhidannya itu tidak akan berkurang. Kemudian taat, doa ya, ini juga seperti itu. Jadi dalam ibadah itu ada unsur khodama, taat, dan dalah merendahkan diri. Maka ketika kita melaksanakan ibadah, kita harus tahu bahwa apa yang kita lakukan itu adalah dalam rangka menghambakan diri kepada Allah, dalam rangka ketaatan kita kepada Allah, dalam rangka merendahkan diri kita kepada Allah, maka jangan sampai ada unsur riya. Nah itu dumeh, merasa lebih dari yang lain atau merendahkan yang lain, itu akan merusak unsur ibadah itu, karena ini adalah merupakan jaminan yang tidak bisa dipisahkan. Lanjut ya. Kemudian di dalam agama, di dunia ini ada 3 agama yang dinamakan agama kitabiah, artinya agama-agama yang asal-usulnya itu memang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya dalam perjalanannya itu ada agama-agama yang kemudian manusia itu merasa tidak puas atau merasa perlu ikut campur dalam kitab-kitab Allah tadi ya, seperti di sini ada 3 agama ya, Nasara, Yahudi, dan Islam. Dan alhamdulillah Islam dengan Al-Qur'annya ini masih utuh ya. Artinya apa? Tidak dikotori oleh tangan-tangan manusia. Meskipun kemarin ada pendeta yang mengusulkan ada 300 ayat-ayat yang harus di-drop, harus dihapus dari Al-Qur'an, itu justru membuat istilahnya singa yang masih tidur supaya membangunkan singa ya. Karena Al-Qur'an itu tidak bisa direvisi. Paling revisinya pada tingkat tulisannya aja. Tingkat tulisannya, susunan Al-Qur'annya yang mungkin ada kekeliruan di dalam mengkodifikasi, di dalam menyusun
buku, artinya di sana menyusun kitab Al-Quran itu sendiri, ya. Jadi pada isinya tidak ada, kecuali kalau ada pemalsuan, maka akan terjadi revisi. Dan ini biasanya juga dibaca oleh orang-orang yang sering membaca Al-Quran. Ya meskipun kuranglah itu kadang-kadang itu enggak nyaman gitu loh. Setelah dia cocokkan dengan yang lain atau dia memahami maknanya berbeda. Dan sangat menguntungkan sekali saat ini menjamur ya hafidz Al-Quran, sehingga kemurnian Al-Quran itu insya Allah dapat kita pertahankan. Kalau itu kalau penjagaan Allah itu sudah luar biasa, tapi tidak berarti kita cuek ya, karena kita punya fungsi sebagai khalifah untuk dapat mengendalikan bumi ini, termasuk adalah keselamatan Al-Quran. Al-Quran itu tidak akan pernah berubah. Di Lauhil Mahfuz itu ada yang memang tidak pernah akan berubah. Tapi kemudian kalau kita cuek, kita tidak pernah ada yang belajar Al-Quran, tidak pernah ada yang hafid, tidak ada departemen yang memantau peredaran Al-Quran, bisa saja Al-Quran itu diselewengkan. Dan itu adalah merupakan tanggung jawab kita. Ibadah adalah pelayanan, ketundukan, ketaatan, merendahkan diri, itu semua tadi 3 unsur itu ada di dalam ibadah ya, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi penciptaan manusia ini adalah tidak lain karena untuk beribadah. Maka menurut Ibnu Taimiyah, ibadah adalah cinta tunduk seorang mutlak kepada Allah dengan cinta sepenuhnya kepada Allah. Cinta yang penuh itu bagaimana? Tahu mungkin Anda pernah akan atau ini bagaimana Anda terpaut hatinya pada, apakah itu bapak Anda, ibu Anda, atau justru pacar Anda, ya itulah cinta. Ya, ada kegelisahan ketika kita tidak memenuhi keinginannya, ada kegelisahan ketika kita tidak lama tidak berjumpa, ya itulah. Ya, hanya saya kok rasanya kok tidak ada orang yang tidak pernah mendengar orang yang aduh kok kangen Allah ya, kok enggak datang waktu-waktu zuhur gitu ya. Itu karena faktor apa? Biasanya itu karena faktor setan, faktor nafsu ya, yang lebih dikendalikan oleh keinginan kita sendiri untuk beraktivitas di dunia ini. Apakah aktivitasnya itu belajar, atau aktivitasnya itu penelitian, atau aktivitasnya itu aktivitas kegiatan kemasyarakatan, silaturahmi, berteman dan lain sebagainya. Ya, kemudian Majelis Tarjih menyatakan takarub kepada Allah dengan mentaati segala perintahnya, larangannya, dan mengerjakan segala yang diizinkan oleh syarak. Takarub itu apa? Ya sebetulnya merupakan ketundukan kecintaan, tapi dalam bentuk melaksanakan apa yang diperintahkan dan apa yang dibolehkan. Artinya yang tidak dilarang itu dilaksanakan. Seperti Anda memilih prodi gizi, nah itu kan tidak dilarang di dalam Islam, ya, karena itu adalah bagian keluasan wilayah ilmu, termasuk wilayah ilmu. Justru itu menjadi kewajiban ketika dalam wilayah Indonesia tidak ada yang ahli gizi. Nah, itu maka Anda wajib, ya, ketika itu sudah ada prodi gizi, maka kewajiban itu menjadi bukan ain lagi, bukan perorangan lagi, tapi kifayah, sudah terbebani. Beban saya itu sudah tidak ada, ya, karena sudah ada yang mempelajari. Oke. Kemudian ibadah, ya, ibadah dibagi menjadi 2, umum dan khusus. Ya, ini umum adalah segala perbuatan kaitan dengan Allah dan Rasulnya, ibadah. Adapun ibadah khusus, ya ini saya sedikit, oke, biar enak banget. Oke. Umum dan ibadah khusus, ya, kalau umum itu adalah yang dibolehkan, segala sesuatu yang dibolehkan. Sudah di mute Mbak ya, tolong hostnya ya, jangan sampai ada yang bocor. Oke, kemudian jadi ibadah umum itu adalah segala perbuatan yang diizinkan Allah dan Rasulnya, dalam pengertian tidak dilarang, itu ibadah umum. Ya, termasuk di sini ada
senyum, tidak dilarang, bahkan itu menjadi sedekah, maka dia lebih punya nilai lebih, ya. Kemudian duduk istirahat itu juga bagian dari ibadah, karena badan kita punya hak untuk kita belajar, ya. Itu juga badan kita punya hak untuk kita, untuk apa? Untuk dapat mandiri. Karena dapat kita bayangkan kalau seorang itu adalah tidak punya ilmu, apa yang akan dilakukan terhadap badannya, ya kan? Apa yang dapat dia lakukan ketika ada orang-orang melecehkan dia tidak bisa menolak. Karena apa? Karena ketidakadaan ilmu. Oke. Ibadah khusus adalah perbuatan yang ditetapkan tata caranya secara khusus. Tata cara, ya, tata caranya khusus itu sudah ditentukan seperti zakat, kemudian ya, haji itu semua puasa itu kan sudah ditentukan caranya. Puasa itu tidak asal puasa aja, saya mau puasa 5 hari turut-turut, tidak. Itu kan juga puasa. Diet itu masuk dalam ibadah umum. Karena apa? Karena dia tidak ditentukan tata caranya. Ada yang diet apa itu, diet karbo, ada yang diet garam, ada yang diet, itu tergantung kepada masing-masing. Tapi diet itu meskipun ibadah umum bisa menjadi wajib, ya, ketika seseorang itu bermasalah dengan kesehatan. Nah, ini ya. Tapi bisa menjadi sunnah ketika dia hanya untuk menjaga kesehatan. Artinya kalau dia tidak melakukan itu juga tidak bermasalah dengan kesehatannya. Oke. Kemudian ibadah khusus itu apa? Yang sudah ditentukan caranya, puasa Ramadan sudah ditentukan caranya. Ganti puasa Ramadan karena tidak di dalam puasa Ramadan, maka Anda tentukan, kan yang penting kan tidak makan selama sekian jam lalu Anda melaksanakan tidak makan itu ketika waktu tidur saja, ya. Waktu tidur dihitung tidur dalam sekian tambah nanti sebentar aja, itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Sudah ada ketentuannya. Sholat juga demikian. Sholat kan 5 waktu. Saya hari ini tidak akan sholat. Naudzubillah min dzalik, ya, karena ada kesibukan, besok saya ropel, itu tidak boleh. Artinya sudah ditentukan waktu dan caranya itu sudah ditentukan. Kemudian ini sana ibadah, suatu bentuk amalia ubudiyah yang tata caranya, ujian dan kadarnya telah ditentukan oleh syariat. Jadi ibadah khusus itu sudah tentukan. Oke, sudah ya, sama ya tadi ya. Kemudian ibadah umum, perbuatan diizinkan, oke, sama dengan yang tadi. Oke, ada 5 pola ibadah khusus, yaitu 1, hanya Allah yang berhak disembah. Kita puasa ya karena Allah. Puasa atau karena ingin kurus, itu nggak boleh, nggak akan berlaku. Kecuali kalau Anda diet ingin kurus, itu lain. Tapi kalau puasa Ramadan, mumpung Ramadan saya mau diet. Ya, artinya apa? Tujuannya diet semata, bukan karena melaksanakan ibadah. Itu adalah keliru. Tujuannya ya sudah melaksanakan ibadah. Kalau kemudian di dalam pelaksanaannya Anda ada pengelolaan makanan supaya ada penurunan badan, masalah itu teknis, boleh-boleh saja. Tapi ini bukan tujuan utama. Ini adalah hikmah yang ada di balik puasa yang bisa Anda masukkan. Ya, tapi tidak boleh merusak niat pertama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang Anda tahu, sadar bahwa ini ada perintahnya, merupakan ibadah wajib, ya. Kemudian ibadah tanpa perantara. Nah, ini tidak boleh ada perantara. Seperti ketika kita berdoa, itu kan harus kita langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan melalui wali, bukan melalui para kiai, bukan melalui orang tua, tidak, tapi kita minta kepada Allah. Begitu juga ibadah sholat, tidak boleh ada perantara. Ya, harus langsung. Kita kan sholat juga langsung menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada istilahnya lambang-lambang yang dijadikan sebagai Allah, itu tidak ada. Misalnya sholat itu untuk memantapkan kita, maka di depannya diberi gambar Ka'bah gitu loh. Nah, dengan maksud ini adalah merupakan perantara kita untuk
sampai kepada Allah itu tidak boleh. Tetapi kalau Ka'bah itu hanya sebagai hiasan rumah, kebetulan tempatnya di arah kiblat, maka tidak ada masalah. Kita kan tidak menyembah Allah, yang kita sembah adalah Allah Subhanahu kita kan tidak menyembah kiblat, tetapi yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sholat di depan lemari, kita sholat di depan lukisan, itu tidak ada masalah ya. Hanya memang ada permasalahan ketika lukisan itu juga dipermasalahkan antara lukisan makhluk hidup dan yang tidak itu. Ya, sebaiknya dihindari aja lah. Ini lukisan kan nanti juga dapat mengganggu ya. Kecuali kalau dia tempatnya di atas, nggak mungkin kan kita mengadangkan mata, mengadangkan kepala, kita sholat. Ya paling kita kan pandangannya tertuju pada tempat sujud kita untuk lebih memfokuskan pikiran kita. Ada tempat sujud aja kita telinganya masih dengar, ya kan? Ekor mata kita juga masih bisa keliling, ya kan? Itu. Nah itu supaya dibatasi. Ikhlas sendi ibadah yang esensial. Jadi harus ikhlas ya. Jadi yang pertama Allah yang hanya kepada Allah, kemudian tanpa perantara, ikhlas. Artinya jangan ada unsur ya, jangan ada unsur ingin dilihat orang lain. Jangan kemudian kita sikap kita dibenarkan ketika kita sholat di hadapan orang lain itu tidak benar. Jadi sholatlah wajar-wajar saja sesuai dengan ilmu yang kita ketahui yang ada dasarnya. Ibadah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya harus ada rujukannya. Jangan ada katanya. Jadi ketika Anda sholat itu harus ada rujukannya. Rujukannya itu bagaimana? Hadis-hadis Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang menjadikan dasar pelaksanaan tadi. Bagaimana caranya sujud, bagaimana caranya rukuk, jangan katanya saja. Makanya kemarin saya sampaikan kepada Anda, cobalah Anda download itu himpunan majelis tarjih, karena di situ mengangkat tentang tata cara ibadah juga. Ada di sana diangkat beberapa hadis yang sudah dikaji ulang, yang tingkatannya itu adalah sahih maqbulah. Ya, jangan sampai terjebak pada hadis-hadis yang palsu. Kenapa kita harus merujuk pada buku-buku panduan tadi? Karena memang kita bukan ahli hadis, ya, bukan ahli hadis. Tapi kan sekarang hadis bisa dilacak itu, dan melacaknya juga tidak selalu dimutlak benar juga, kecuali dia yang tahu ilmu hadis. Kemudian keseimbangan dalam beribadah, harus ada keseimbangan. Artinya apa? Anda tidak boleh ngoyo di dalam ibadah. Misalnya taruh saja Anda kakinya sakit, tetapi Anda berusaha ibadah dengan sempurna, berdiri, rukuk. Mungkin karena sakitnya sampai badannya gemetar menahan sakit, itu tidak boleh. Ibadah sesuai dengan kemampuan kita. Kalau memang masih sakit dan tidak bisa berdiri, ya duduk. Tidak ada masalah. Dan itu adalah urusan dari Allah, keringanan Allah. Loh, kita itu diberi keringanan ya harus mau menerima. Diringankan oleh Allah nggak mau. Kita diringankan orang aja senang sekali, ya kan? Antri panjang, kemudian udahlah, karena kamu saya lihat sakit, kamu boleh masuk. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Nah, kita dapat keringanan, ada pintu-pintu, ada slot-slot keringanan itu dari Allah ketika kita melaksanakan ibadah. Jadi antara lain adalah Al-Qur'annya menyebutkan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Jadi maksudnya adalah wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Memang kita diperintahkan untuk beribadah. Darul akhirah itu kita dapat dari apa? Dari beribadah. Wa la tansa nasibaka minad dunya, tetapi jangan kau acuhkan kebutuhan kamu di dunia. Jadi nggak benar kalau orang ibadah terus, sholat terus di masjid, tapi melupakan jadwal kuliah, itu juga nggak benar ya. Tapi kemudian melupakan keduniaan terus, kemudian melupakan akhirat, itu juga nggak benar. Artinya gini, sesuatu itu harus dilaksanakan sesuai waktunya. Al-asri, ya, demi masa. Demi masa itu apa? Amal itu yang sudah terjadi itu harus dilakukan dengan benar gitu loh. Bukan hanya
demi waktu-waktu itu saja, tapi itu adalah menunjukkan bahwa jadwal yang sudah tertata itu hendaknya dilakukan. Nah, jangan ketika kita jadwalnya jam 1 kuliah misalnya ya, kemudian istirahat, tadi kan jam 12 sudah istirahat, istirahat ini malah masih aktivitas macam-macam, pada waktu masuk ke jam 1 baru kita izin, maaf Bu, saya mau sholat, itu kan nggak benar namanya ya. Jadi harus ada keseimbangan. Wala tabghinil fasada fil ardi, jangan kok datangkan kerusakan di bumi ini. Kenapa? Karena dengan adanya kesalahan kita dalam menata waktu, tidak tepat waktu, itu akan merusak pekerjaan kita yang dapat berdampak pada apa? Tidak berjalannya program, ya, tidak terlaksanakan pekerjaan kewajiban kita di dunia itu dengan baik, dan lain sebagainya. Sehingga ini juga harus tetap mengacu kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kita sempurnakan dulu upaya sempurna. Enggak ada orang yang sempurna ya, tetapi kita mempunyai kewajiban untuk menuju kesempurnaan, usaha untuk sempurna dalam apa? Dalam beribadah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka ketika kita sudah menuju kepada na'budu, apa itu Allah yang kita sembah ini, jadi kita melaksanakan perintah-perintahnya, meninggal larang-larangannya, barulah kita masuk pada nasta'in, layak kita untuk minta pertolongan kepada Allah. Bu, misalnya kita bersalah, apakah kita boleh minta pertolongan? Ya boleh saja, tetapi kalau dengan orang lain saja kita tidak pernah memberikan senyum, menyapa saja tidak, kemudian tahu-tahu minta tolong saja kita riku ya, maka kepada Allah harus punya akhlak seperti itu juga. Walaupun Allah tidak butuh senyum kita, Allah tidak butuh amalan kita, Allah tidak butuh perbuatan baik kita, itu karena itu semua itu tidak akan berpengaruh pada zat Allah, tidak akan berpengaruh dengan kekuasaan Allah. Namun sebagai manusia yang berakal, sudah barang itu kita harus berusaha untuk berakhlakul karim terhadap Allah juga. Okay. Nah, macam-macam ibadah Ramadan ini antara lain adalah sholat. Sholat itu tercakup di dalamnya adalah toharoh, ya. Kemudian zakat, puasa, haji, sholat, puasa, zakat, haji. Sholat bagaimana? Sholat menurut ulama adalah ibadah yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, yang di dalamnya terdapat bacaan gerakan sesuai dengan ketentuan syariat Allah dan Rasulnya. Nah, ibadah yang dimulai dari takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Kita sudah melakukan setiap hari ya, minimal itu 1 hari 5 kali takbiratul ihram. Pada sholat isya, subuh, duhur, maghrib, asyar. Itu kan dilakukan 1 kali takbiratul ihram. Apa itu Mbak artinya? Coba saya minta jawaban dari Anda. Halo. Enggak pada berkita, coba dihidupkan. Ya, coba siapa yang mau jawab? Saya buka. Ini D3 apa S1 Mbak? S1 Bu. Oke, saya buka datanya. Oke, ayo siapa yang mau berperan untuk menjawab apa yang dimaksud dengan takbiratul ihram tanggal berapa ini? Tanggal berapa Mbak ini Mbak? Halo. 21. 21 Maret.
Saya tulis loh, Mbak, yang Anda ikut menjawab. Ya. Saya Ibu Siapa? Sukma. Dua, Sukma. Ya, siap. Apa Mbak Sukma? Takbiratul Ikram itu adalah takbir sebagai pembuka sholat dan mulai haramnya aktivitas lain selain bacaan dan gerakan sholat itu. Bagus. Sukma, nomornya berapa Sukma? 164 Ibu. 164. Oke. Jadi itu ya, namanya juga takbiratul ihram. Maka ketika kita sudah mengucap Allahu Akbar, upayakan semuanya masuk dalam sholat kita. Kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasakan bahwa kita masih menghadap Allah. Rasakan bahwa kita masih bicara melalui bahasa doa-doa yang ada, bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat, termasuk Al-Fatihahnya, surat-surat pendeknya, juga doa dalam ruku, dalam sujud, dan sampai kemudian ditutup, diakhiri dengan salam. Ya, itu yang harus kita pahami. Oke. Nah, ternyata ini ya, jadi walaupun dalam sholat isya, subuh, zuhur, maghrib, asar itu kan ada waktunya, dan waktunya sekarang sudah sudah lebih mudah diketahui ya. Karena apa? Karena memang kita semua punya fasilitas HP ya, sehingga dengan cara itu maka kita dapat langsung membuka waktu-waktu sholat. Waktu sholat zuhur di Semarang baru. Kemudian namun demikian ada perbedaan kan, perbedaan apa ya, hisab ya, perbedaan ketika ketika para ulama itu menentukan waktu subuh. Nah itu ya, itu harus hati-hati, dibuka alasannya kenapa ya, supaya kita tahu wawasan kita itu terbuka. Karena kalau waktu subuh belum waktunya subuh, kemudian kita sholat apa ya, sholat apa, kan nggak ada, itu kan adanya sholat lain ya kan, sholat tahajud ya. Makanya harus kita hati-hati sebelum itu, jangan sampai sholat sebelum waktu subuh. Jadi sholatlah pada waktunya sudah ditentukan. Oke. Nah ternyata selain sholat wajib ada sholat-sholat yang lain, yaitu sholat atau sholat nafilah ya, sholat sunnah. Nah, sholat sunnah itu apa saja? Sunnah wudhu, kapan Bu itu dilaksanakan? Setelah kita habis wudhu, kita berhak untuk sholat. Nah makanya dari itu kan, Bu bagaimana Bu? Mana yang harus didulukan, sholat wudhu? Sholat ya, sholat sunnah wudhu, sholat sunnah tohar, tuhur ya, sholat sunnah tuhur atau sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, makanya ini ada tatanan itu supaya kita bisa melaksanakan sunnah tahiyatul masjid ya, tapi juga bisa melaksanakan sunnah wudhu. Maka kita melaksanakan sholat itu adalah apa? Sholat tuhur itu dilaksanakan di rumah ya, kemudian masuk ke masjid. Nah berarti kita kan belum sholat tahiyatul masjid, belum sholat tahiyatul masjid. Di situ kita melaksanakan tahiyatul masjid ya. Kalau misalnya kita datang ke masjid, ya udah dahulukan, artinya kita wudhunya di masjid, dahulukan tahiyatul masjid, karena kita kenyataannya kan sudah masuk masjid. Atau kita tidak tahiyatul masjid ya, kemudian sholat sunnah dan tahiyatul masjid kayak khatib ya, itu ada di sholat fajar ya. Sebelum sholat fajar itu sholat, sebetulnya sholat fajar ini kan sholat apa itu, sholat subuh ya. Fajar itu kan subuh, waktu subuh, tetapi ini kadang-kadang ada fajar itu sebelum sholat fajar, tapi ada juga sih memang, jadi ada waktu-waktunya itu. Kemudian 2 atau 4 rakaat sebelum dan setelah sholat zuhur boleh dua saja, atau 4 rakaat boleh. Kemudian 2 rakaat sebelum asar ya, itu bisa dilakukan juga. 2 rakaat sebelum dan setelah maghrib
biasanya ini setelah maghrib ya, 2 rakaat sebelum isya dan 2 rakaat setelahnya. Oke, ini bisa dilakukan. Kemudian sholat lail ya, itu ada sholat lail. Sholat lail itu apa? Setelah sebelum kita sholat itu bisa dilakukan sholat lail. Kalau bulan puasa namanya tarawih. Tahajud bagaimana? Tahajud adalah sholat yang yang dilakukan setelah tidur. Ada juga sholat sunnah, ada juga sholat istikharah, ada juga sholat idain dua hari raya, ada juga sholat kubain, ya apa itu? Gerhana matahari, 2 gerhana matahari, gerhana bulan dan gerhana bulan dan gerhana matahari. Kemudian ada juga sholat istiqomah masing-masing. Kemudian, nah untuk beberapa sholat ada caranya sendiri-sendiri. Kemudian lanjut. Sholat sunnah memiliki nilai filosofis, yaitu tanda bersyukur kita kepada hamba dan kholik. Saya cepat aja ya, mensucikan diri, media berkomunikasi makhluk kepada kholiknya, dan merupakan kebutuhan kita. Ya makanya itu kalau bisa tahu nilai sholat ini, maka kita akan berusaha untuk melaksanakan sholat sunnah. Ya, meskipun sunnah itu tidak berarti kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Tapi ini bermakna untuk apa? Untuk menumpuk, untuk menabung amal ibadah kita. Kenapa? Karena kita kan sebagai manusia tidak bisa lepas dari kesalahan. Dan mudah-mudahan dengan sholat sunnah-sunnah ini, kesalahan kita dapat terhapuskan oleh amal baik kita. Sudah nggak pernah infak, sudah tidak pernah menolong orang lain, tidak pernah berbagi, sisi lain juga sholat sunnahnya nggak pernah dilakukan, kita miskin. Inilah kekayaan kita. Ya kalau kita mau kaya, lakukan sholat sunnah. Tanda syukur kita kepada Allah, untuk lebih mensucikan diri, karena dengan sholat sunnah itu merupakan amal soleh yang dalam hapus dosa-dosa kita. Ya kemudian lebih bagus. Karena kalau kita nggak pernah dikasih nyaman, nggak ketemu juga nggak seakrab ketika berkomunikasi ya. Kemudian kita lah ya, kemudian utama sholat adalah misi utama Rasul. Amalan yang pertama dihisab adalah sholat kita. Kalau sholat kita kemudian wajibnya itu sering bolong, maka akan ditanya, coba cari sholat sunnah yang lain. Nggak ada juga. Nah, miskin kita. Apa yang kita andalkan di akhirat? Standar nilai antara muslim dan non-muslim. Sholat itu adalah pembeda antara kita dengan agama lain. Kemudian dia merupakan tiang agama. Kenapa? Karena sholat itu dapat meninggalkan orang itu, meninggalkan hal-hal yang jahat dan hal-hal yang buruk. Tanha anil fahsya'i wal munkar ya. Bu, kok ternyata orang yang sholat juga masih melakukan kejahatan, nah, itu masih lebih baik kalau dia tidak sholat lebih dari itu. Nah, pola pikirnya kita harus seperti itu. Jangan udahlah itu sholat aja masih berbuat gitu, saya nggak sholat tapi kan nggak berbuat gitu. Jangan dikira ya, kita harus yakin dengan ketetapan Allah. Salat adalah misi utama Rasulullah. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal. Ini adalah doa yang harus kita ucapkan juga. Ini doa Nabi Ibrahim, tetapi tidak berarti hanya doa Nabi. Kita pun juga berhak untuk menggunakan doa kita untuk kebaikan diri kita dan keturunan kita. Ya, kemudian wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqul wa'di wa kana rasulan nabiyya ya, dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Qur'an, dan benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang rasul dan nabi ya. Artinya apa? Bahwa Nabi Ismail adalah seorang yang taat kepada Allah ya, sekaligus dia juga taat kepada orang tuanya meskipun dengan ujian yang sangat berat.
Kemudian bagaimana dengan puasa? Puasa adalah menahan berhenti, soma, ya suhu, tahan berhenti. Berhenti dari apa? Dari makan, minum, dan hubungan kelamin ya. Kemudian tentu saja hubungan kelamin bagi yang berhak ya, yang tidak berhak tidak masuk ini. Bagaimana dengan apa itu pemuasan diri atau apa onani gitu, itu tidak masuk di sini, tidak boleh. Maksudnya tidak masuk, tidak dilarang, tapi itu tidak boleh. Karena apa? Karena kita harus rofas ya, harus menjaga lidah kita, perbuatan kita, kemudian niat kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak diperkenankan. Jadi Quraisyah menyatakan seperti berhentinya unta dari aktivitasnya, menahan atau berhenti. Quraisyah menyatakan seperti berhenti. Oke. Nah, ini belum saya benarkan. Bentar ya Mbak ya, saya revisi. Nah, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ayat ini sudah populer ya. Kriterianya apa? Puasa menahan lapar, dahaga, ya, berilmu, di ibadah, zuhud. Artinya apa? Menahan lapar ini, menahan lapar dan dahaga ini dilakukan oleh orang-orang yang dewasa yang sudah memiliki kewajiban melaksanakan itu. Tidak boleh sampai mereka itu sengsara ataupun terganggu kesehatannya. Ya biasanya sekarang itu banyak anak-anak yang sudah mau melaksanakan ibadah ya, berbeda dengan waktu saya kecil. Itu orang tua terlalu apa letterlek ya, artinya apa, takut kalau anaknya itu menjadi kurus kemudian nggak boleh ibadah. Tapi kalau sekarang itu situasinya sudah bagus sekali karena memang barangkali karena tingkat pendidikannya juga sudah rata-rata itu sudah lebih baik daripada tahun 50-an ya. Kemudian 3 kriteria apa itu menahan apa 3 kriterianya itu tadi ya sudah disampaikan ya, harus ada ilmunya. Ilmu itu terkait dengan apa? Terkait dengan kebutuhan gizi yang harus terpenuhi ya, itu kan ilmu juga. Jadi tidak berarti menahan lapar kemudian tidak makan sama sekali, itu tidak benar. Makanya itu sahur itu juga merupakan perbuatan yang disunahkan di dalam Islam. Ya, bahkan mendekati waktu subuh ya sebagai apa itu batasan-batasannya itu kan ada waktu-waktu yang disebutkan seperti apa Mbak? Waktu membahasnya Mbak sudah waktu, kalau waktu ini waktu puasa istilahnya apa yuk? Siapa yang ingat? Imsak mungkin Bu. Imsak ya, imsak ada. Ini siapa ini yang jawab? Adila. 180 ya. 136. 1 136. 3 apa? 136. Nah, dia tidak saya buka semua soalnya. Namanya siapa Mbak? Adila Bu. Oke. Saya lanjut ya. Oke. Oke, itu tadi sudah ya, sudah. Jadi apa harus diperhatikan 3 komponen ini ya, antara adalah menahan lapar, tetapi itu dalamnya adalah
kewajiban kita sebagai mukallaf, bukan kewajiban kita sebagai anak-anak, ya, sehingga untuk anak-anak itu perlu diperhatikan faktor-faktor yang berkaitan dengan kebutuhannya. Ya. Anak-anak apakah tidak berarti anak-anak tetap harus memperhatikan itu pendidikan itu bagus. Kemudian berilmu, artinya tahu ilmunya, ya, tahu ilmunya bagaimana puasa, apa yang tidak boleh saja, apakah hanya menahan lapar dan dahaga saja, kan tidak, ada hal yang dimana kita harus menjaga akhlak kita. Kemudian apa itu dia adalah merupakan bagian yang masuk pada ahli ibadah. Harus kita upayakan bahwa puasa ini adalah merupakan pelatihan yang nantinya kita bisa masuk termasuk golongan orang-orang yang ahli ibadah atau syukur. Nilai puasa membentuk kepribadian, ya ini kenapa dikatakan ahli ibadah, karena dia mampu membentuk kepribadian, tapi kemudian setelah puasa kok tidak ada perubahan pada sifat kita, nah itu perlu dipertanyakan lagi oleh Anda sendiri, oleh kita sendiri yang puasa. Kenapa ya membuat kita besar? Kalau laparnya orang puasa masih ada harapan berbuka, ada harapan yang bisa dimakan. Tetapi kalau laparnya orang yang miskin, tidak ada harapan untuk dimakan. Nah, itu yang harus kita perhatikan sehingga kita bisa merasakan penderitaan orang yang tidak punya, tidak beruntung maksudnya. Lalu bagaimana dengan haji? Nah, haji adalah merupakan pengakuan tauhid dan penolakan syirik. Pengakuan pengukuhan, tapi mengukuhkan, ya. Kemudian keyakinan tentang adanya hari pembalasan. Semuanya tidak ada terkecuali mengenakan pakaian yang sudah ditetapkan. Bagi laki-laki dua lapis saja tanpa adanya pakaian dalam, ya bagi perempuan pakaian putih, karena putih itu menampakkan apa itu nilai kesederhanaan. Yang sudah sederhana ya kainnya jangan terlalu bagus, ya sesuai dengan umumnya. Putih tapi kainnya yang mahal sekali sama saja, ini tidak menampakkan kesederhanaan. Karena apa, kehadiran kita itu akan kita tidak sepertinya kita itu hadir polos di hadapan Allah tanpa memikirkan kehidupan dunia, bukan kehidupan dunia ya, kemewahan dunia, ya, karena memang hanya berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hikmahnya apa? Melatih jiwa pengorbanan. Kita bertemu dengan berbagai bangsa, berbagai etnis, berbagai budaya, berbagai bahasa yang memungkinkan kita terjadi konflik. Tapi itu tidak diperbolehkan justru pada waktu berhaji. Kita menuju satu tujuan beribu, bahkan berjuta untuk ingin mencium Hajar Aswad. Tapi kita tidak boleh membuat orang lain terampas haknya. Jadi meskipun berbondong-bondong kita tidak boleh menyingkirkan orang lain. Nah, menghadirkan ketentraman, merasa lebih dekat dengan Allah karena kita datang di satu tempat ya di mana semua kita tinggalkan, khususnya yang dari Indonesia itu kan jauh itu, rumahnya, hartanya, jabatannya ditinggalkan, semuanya ditinggalkan. Kita hanya satu mengharap keriduan Allah dan berharap haji itu menjadi
Kemudian makanya kalau sudah haji ya tolonglah pekerjaan ya di istilahnya ya diserahkan pada yang lain gitu loh, jangan terus dibawa ke sana masih mengerjakan administrasi, kan sekarang bisa online ya, itu akan mengurangi aktivitas kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu haji. Ya kan enggak usah memikirkan dagang dulu ya, sementara off dulu ya. Karena apa? Karena dalam dagang itu kan ada hal-hal yang bisa menimbulkan konflik, juga pekerjaan-pekerjaan yang lain ya sudahlah. Karena ini pekerjaan itu ibadah yang hanya satu kali, fokuskan untuk berhaji saja. Tidak akan rugi. Hanya dibutuhkan 1 bulan kita kan bisa cuti juga. Kemudian komitmen pada syariat keberagamaan ya, menggalang persatuan umat Islam, harusnya memang ya minimalnya bukan kita lah, ulama-ulama itu pada saat haji itu merapat untuk apa? Untuk membicarakan bagaimana membangun Islam yang berkemajuan. Itu harusnya seperti itu. Dan insya Allah ada ini, kelompok-kelompok ini ada. Kemudian melatih sabar karena kita harus antri ya, serba antri, serba boleh katakan serba antri lah, karena untuk wudhu, untuk mandi, untuk balang jamarot dan lain sebagainya, itu karena kita berkumpul dengan orang banyak, belajar panorama budaya Muslim. Ternyata ibadah macam-macam, cara ibadah itu macam-macam ya, dan kita harus yakin bahwa tidak mungkin sesuatu yang berbeda menjadi satu perintah Allah, itu tidak mungkin ya. Orang pakai baju aja ketika menutup aurat itu ada yang menutupnya asal aja. Jadi aurat itu ditutup, tetapi kemudian benjolan-benjolan itu masih kelihatan, khususnya bagi perempuan. Ada yang ditutup, tetapi kemudian perutnya kelihatan bagi mereka yang India. Bagi mereka sudah menutup itu. Ya, nah, apakah itu benar? Nah, itu adalah merupakan panorama budaya Muslim. Budaya Muslim itu ternyata apa? Tidak berarti Islami. Ada yang memang mereka lekat sekali dengan budaya daerahnya, ya. Ada yang memang betul-betul sudah Islami, artinya asal rujukannya adalah Al-Quran dan hadis. Kemudian zakat, istikhlaf, penugasan manusia sebagai makhluk di bumi, merupakan tugas manusia untuk berbagi ya. Wujud solidaritas sosial. Ya sebetulnya nilainya juga nggak banyak, itu 2,5%. Itu adalah untuk kriterianya paling kayak zakat itu. Misalnya orang hanya mau berzakat saja, tidak mau infak. Kenapa sih? Karena memang yang diwajibkan kan hanya zakat, itu jelas itu itu jumlahnya 2,5% ya, 5%. Ada yang sampai 20%, gitu. Akan ada 10% ya. Ada macam-macam kan prosentasenya ya. Nanti kita masuk ke zakat juga. Nah, dari persentase itu maka mereka tidak mau mengeluarkan infak, tidak mau mengeluarkan wakaf, tidak mau mengeluarkan hibah karena merujuk pada zakat ini saja. Itu adalah tidak benar ya. Karena apa? Ini memang zakat, ini memang kewajiban yang wajib harus dikeluarkan ya. Ini adalah minimalnya zakat tuh, tapi maksimalnya bisa pada infak sodako, dan infak sodako itu mungkin bisa jumlahnya bisa lebih banyak dari zakat. Kalau zakat kan 2,5% aja rata-rata ya, ada yang 5%. Nah di sini maka merupakan satu bentuk minimal, itu adalah bentuk solidaritas sosial. Karena di dalam zakat ini kan ada temnya kan, ada amilnya. Itu berarti apa yang akan amilkan zakatnya kepada amil. Kan ada kelompok amil Persyarikatan Muhammadiyah, ada kelompok amil dari Fatayat dan lain sebagainya. Ada macam, tapi juga ada Barnas ya, ada Badan
yang mengurusi Zamil, tetapi tingkatnya nasional itu juga ada. Itu ada di kecamatan, ada di daerah, itu ada semua. Lalu bagaimana? Kemana harus dibagikan? Monggo terserah ya. Yang penting ambil itu badan penyelenggara zakat, apakah itu Lazismu, Barnas dan lain sebagainya, itu adalah lembaga-lembaga yang legal, karena semuanya ini nanti harus dipertanggungjawabkan. Dan tugas amil itu tidak hanya menerima saja, menerima mereka yang mau menitipkan zakatnya, tetapi dana yang ada ini. Karena ternyata yang butuh konsumsi juga ada, untuk olive juga ada, ya kan? Ada yang untuk makan, untuk kesehatan yang memang harus habis pada waktu itu, tapi juga ada yang memang butuh untuk dapat dikembangkan seperti untuk pendidikan, untuk modal dan lain sebagainya. Nah, sekarang haji zakat sudah selesai ya. Oke. Kita sudah selesai ya untuk materi yang ini. Saya akan merujuk pada materi yang lain. Saya akan menggantikan yang lain. Sudah nampak materinya, Mbak? Halo? Sudah. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sekarang kita masuk pada toharo. Tadi kan ada sholat, tetapi kita kan tidak mungkin sholat tanpa toharo, karena toharo adalah merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Ya, nah dasarnya apa? Ini dari hadis sahih ya. Saya langsung pada anak-anaknya jelas di sini. Jabir bin Abdullah ya, karena Rasulullah SAW idza khataba wa yaqulu amma ba'du fa ini adalah hadisnya panjang, jadi tidak mungkin ditulis semua. Kitab Allah. Jadi yaqulu amma ba'du fa inna khairal hadisu kitabullah. Jadi sebaik-baik hadis itu adalah merupakan perbuatan yang dimaksud hadis itu perkataan, perbuatan dan Rasulullah ya adalah kitabullah. Wa khairul huda Muhammad syarul umuri Muhammad. Jadi apa ini maksudnya ya, bahwa sebetulnya petunjuk Allah, hadis itu adalah yang baik, yang terbaik adalah hadis Allah, hadis dari kitabullah. Artinya apa? Bahwa itu harus berdasarkan firman Allah. Firman Allah itu apa? Firman Allah kan ada di dalam Al-Quran dan hadis. Petunjuk itu juga merupakan petunjuk Muhammad, ya Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena dia akan menunjukkan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Tetapi kemudian ketika ada larangan, ada perintah, ada perintah ya, ada perintah yang di luar kitabullah, ya itu adalah dinamakan mengada-adakan hal yang baru, ya, yaitu bid'atin dhalalah. Bid'ah dhalalah. Bid'ah dhalalah, apakah ada bid'ah hasanah? Ini kemudian memunculkan satu teori tentang bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah itu apa? Bid'ah hasanah itu adalah sesuatu yang baru yang berkaitan dengan keduniaan. Kalau bid'ah dhalalah adalah sesuatu yang baru yang berkaitan dengan ibadah khusus. Ya, keduniaan itu apa? Misalnya sholat. Dulu orang sholat dilanggar, suruhnya kecil, kemudian jelek,
kumuh, kemudian tempat wuduknya, kemudian tempat kolam yang lebar, 2 kulah lah minimal 2 kulah, 2 kulah sana sehingga ketika ditepuk sebelah sini di sebelah sana tidak bergoyang airnya, ya artinya kolam itu lebar sekali sehingga tidak menajiskan meskipun kena najis ya. Tapi apa kita mau misalnya ada kolam 2 kolah kemudian kita teteskan kotoran gitu, kan nggak mau kan. Bahkan ketika waktu saya kecil itu yang namanya kolam untuk di Suro itu saya lihat itu keluar ininya Mbak, lumut. Padahal mereka yang datang itu kalau saya lihat di belakang rumah saya kan kebetulan ada surah itu mereka datang dari rumah bangun tidur itu langsung naik ke kolam itu kemudian jeblok airnya kembali lagi ke situ. Nah itu ada yang berpendapat bahwa air yang 2 kulah itu tidak dinajiskan oleh apa. Kalau kita merujuk pada agama itu kan tidak hanya khusus masalah ibadah kan, ibadah khusus saja, tetapi agama juga menyangkut hal-hal yang bersifat keduniaan, kesehatan, ya kan? Kita seperti itu kan tidak. Nah ini yang hal-hal semacam ini maka sekarang kan muncullah walaupun itu musola kecil, tetapi tempat wuduknya pakai keran. Nah keran inilah merupakan bid'ah hasanah, sesuatu yang baru tetapi baik. Karena apa? Karena merupakan keduniaan. Ya, jadi bid'ah itu artinya gini, kalau orang mengatakan bid'ah itu adalah bukan yang terkait dengan keduniaan maksudnya itu, tapi bid'ah ini adalah yang berkaitan dengan ibadah khusus. Nah, di dalam surat Al-Maidah ayat 6 ini diangkat tentang cara orang melaksanakan wudhu. Ya, cara orang melaksanakan wudhu. Di dalam ayat ini diangkat, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya. Berarti kan wujud, kemudian kedua tangan sampai siku, kemudian kepala dan kaki sampai mata kaki. Nah, ini adalah merupakan yang wajib yang harus dilaksanakan dengan benar. Ya. Tata cara berwudu. Idza kuntum ila shalah, apabila engkau hendak salat, maka syarat yang harus kamu lakukan adalah falsilu wujuhakum, wajahmu ya itu adalah yang utama, itu yang merupakan syaratnya. Kemudian tangan ini sampai sini ya, kemudian setelah itu kepalamu. Biru usikum cuma menjadi masalah adalah ketika biru usikum ya, biru usikum itu adalah bagian dari kepalamu. Jadi kalau kepala ini juga boleh, sini juga boleh, sini juga boleh, atau semuanya ini juga kepala. Ya. Juga nanti kan ada tatanan yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa tuh nilainya? Kenapa kita harus merujuk kepada Nabi Muhammad sementara Al-Qur'annya mengatakan biru usikum? Ini adalah merupakan amalan yang bisa kita tabung. Ketaatan kita kepada Rasul itu juga bagian dari ibadah. Apalagi melaksanakan sesuai dengan kesempurnaan wudhu yang sudah ditentukan oleh Rasulullah. Kalau sudah ada contohnya, kenapa tidak kita lakukan? Kan mending kita ikuti Rasulullah dari kepada kita mengadakan. Sebagian saya ambil sini aja. Sebagian saya ambil sini aja. Misalnya usapnya di sini, boleh, tidak apa-apa karena sebagian dari kepala. Cuman kan akan lebih baik kalau kita merujuk pada Rasulullah. Katanya Rasulullah sebagai teladan. Kenapa kita tidak mengikuti tata cara yang telah ditetapkan oleh Rasul? Sampai jam berapa Mbak ini Mbak? Halo? Jam 11.40 Ibu. Waduh. Oke, saya cepat aja ya. Ini tadi ya, jadi 4 jam berapa?
Tak bawa HP nanti kalau bisa. Ya, kita kembali lagi ya. Tapi kemudian dilanjut ayat ini. Wa in kuntum junuba, ya wa in kuntum junuban fatahharu. Nah, apabila engkau junub itu apa? Junub adalah kondisi kita tidak diperbolehkan sholat. Ya, kondisi tidak diperbolehkan sholat. Tidak diperbolehkan sholat itu karena apa? Nah, tidak boleh sholat karena apa? Junub. Junub itu keluar mani, karena keluar mani, ya, karena menstruasi, karena habis melakukan hubungan kelamin, ya kan, suami istri juga barang tentu, ya. Terus kemudian itu yang harus kita lakukan, antara lainnya itu yang harus kita lakukan. Terus masih terkait dengan fathaharu, wa in kuntum maradhu au ala safarin, apabila engkau sakit atau engkau dalam perjalanan, au jaa ahadum minkum minal ghaiti, atau engkau di dalam keadaan datang dari tempat yang rendah. Jadi dalam zaman dulu itu kenapa disebutkan tempat rendah, itu adalah karena apa? Karena orang zaman dulu itu kan tidak ada toilet, Mbak. Ada toilet? Tidak ada. Zaman dulu tidak ada toilet. Yang ada adalah tempat di padang pasir itu kan ada, ya, karena Islam kan diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, yang kebetulan Nabi Muhammad berada di padang pasir, ya, di Mekah, Madinah, ya. Nah, di sana daerah Haramain itu yang ada adalah padang pasir, kemudian ada tempat-tempat yang kadang rendah, kemudian tinggi, begitu, ya, seperti model gurun-gurun itu. Nah, ini adalah biasanya tempat minal ghaiti itu adalah tempat yang rendah yang biasa digunakan oleh orang-orang Muslim untuk mengeluarkan hajatnya, untuk berhajatnya BAK, BAB di situ, supaya apa? Supaya tidak kelihatan orang lain, ya. Kemudian aula mastumunisa, atau engkau dalam keadaan menyentuh perempuan, atau engkau sentuh perempuan. Ya, sentuh perempuan di sini ini memang memunculkan perbedaan pendapat. Kenapa? Karena ada yang mengartikan sentuh biasa, sentuh ketika kita ketemu dengan teman, kita punya wudhu, kemudian teman kita laki-laki, kita dipanggil enggak, ini apa enggak, nengok-nengok, kemudian dia menyentuh tangan kita, misalnya gitu, itu sentuh biasa, ya. Tapi kemudian kalau kita lebih lanjut dikembalikan pada fathaharun, itu adalah sentuh luar biasa. Jadi sentuhan antara suami istri yang sampai boleh dikatakan masuk dalam istilah koitus, ya. Falam tajidma, ketika kamu tidak mendapatkan air, jadi kalau kita habis BAK, BAB, kemudian berhubungan kelamin dengan istri, dengan suami, tetapi kemudian tidak ada air mau melaksanakan sholat, maka di situ kita boleh fatayammamu dan toyiba. Kita boleh tayamum. Jadi tayamum ini adalah pengganti wudhu, tapi juga pengganti apa? Pengganti mandi, ya. Famsahu biwujuhikum. Bagaimana caranya tayamum? Yaitu basuh mukamu, wa aidikum minhu. Nah, tidak ada ilal marofi kan, ya, tetapi wa aidikum minhu, dan tangan ini toh daripadanya. Nah, tapi memang ada yang mengartikan namanya tangan ya dari sini ke sini, ya, tapi sebenarnya Nabi mencontohkan hanya sampai sini, pergelangan tangan.
Ya, ini tangan. Kemudian ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin, dengan aturan-aturan ini maka Allah tidak akan membuat kamu kesulitan. Walakin yuridu liyutahhirakum, tetapi Allah bermaksud untuk mensucikan kamu. Artinya apa? Kita bisa tetap suci walaupun hanya dengan tayamum. Meskipun kita ingin menikung manusia itu habis melaksanakan hubungan kelamin, habis mengeluarkan sperma, habis BAK, BAB, tapi karena tidak ada air boleh dia bertayamum. Untuk apa? Mensucikan sebagai syarat yang harus dilakukan ketika akan melaksanakan sholat. Artinya apa? Sholat ini adalah suatu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan dan digantikan ke tempat yang lain. Ya, hari lain. Sholat subuh tidak ada jamaknya kan, dijamak dengan sholat duhur, dengan isya itu tidak boleh. Tapi waktu sholat subuh itu harus dilaksanakan. Bagaimana caranya? Kondisinya tidak suci, maka lakukan. Kondisinya tidak suci dan tidak ada air, ya sudah pakai tayamum aja, tidak apa-apa. Bukan kotor. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah. Kecuali kalau Anda bisa mengganti itu, mengganti kain kotornya itu, ya misalnya ada tempat dan ada barangnya, ya boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada apa-apa, ya sudah lakukan apa yang bisa Anda lakukan. Ya udah, dengan badannya kotor tidak apa-apa, karena memang tidak ada tempat untuk mengganti. Di dalam bis misalnya Anda harus keluarkan, tidak mungkin kan, sementara Anda tadi mimpi basah misalnya, ini saya nggak mungkin berdiri berhenti, saya harus melaksanakan sholat subuh. Waktu berhenti itu tidak mungkin, tidak ada jatah. Terus Anda mengatakan, Pak supir saya mau sholat subuh, nggak mungkin kan? Ya sudah, dengan apa yang ada itu Anda tayamum, bismillah, kepada Allah, ya ikhlas karena Allah, lakukan tayamum, kemudian sholat 2 rakaat. Boleh, ada masalah. Ya. Jadi karena ingin mensucikan kamu, melaksanakan semua perintah-perintah Allah, khususnya adalah sholat yang tidak bisa ditinggalkan. Waliyutimma nikmatahu, untuk menyempurnakan nikmatmu. Jadi karena kesulitan itu, karena kesulitan yang kita hadapi, lalu kita tidak bisa melaksanakan kewajiban, kita dosa, itu tidak dilakukan oleh Allah. Artinya Allah Maha Kuasa, Allah Maha kasih kepada kita, Allah Maha sayang, sehingga apapun kondisinya kita diberi kesempatan untuk tetap melaksanakan ibadah sholat yang memang harus dilaksanakan. Alikumullah Allah tashkurun, supaya kamu bersyukur. Oke, ya. Jadi itu ya. Jadi di dalam ayat ini merupakan satu ayat yang menunjukkan bahwa ada 4 anggota wudhu yang wajib dibasuh, dan ada 3 yang wajib dibasuh dan 1 yang wajib diusap. Yang wajib disucikan itu ada 4 ya. Kemudian kalau tidak ada air, bagaimanapun juga ketika orang itu habis itu ataupun mengeluarkan hadas besar, maka dia boleh bertayamum ketika tidak ada air. Kalau dia sakit tidak boleh tersentuh air, juga boleh bertayamum. Itu ya. Kemudian cara bertayamum disebutkan di sini, cukup mengusap wajah, kemudian 2 tanganmu, dan semua ini dilakukan adalah untuk meringankan kita sebagai umat manusia, sebagai makhluk Allah, untuk tetap beribadah kepada Allah sesuai dengan tatanan yang telah ditentukan. Kemudian ya, coba yang mana nggak hafal. Ya, ini artinya tadi. Sekarang yang ini tata cara berwudu. Nah, ternyata dalam Rasulullah itu Rasul menunjukkan bagaimana tata cara berwudu, ya. Ada satu hadis yang menyatakan la yaqulu sholata ahadikum tidak ada sahata ya tawadhu. Ini semua ada, hadis-hadis ini semua ada di dalam Himpunan Majelis Tarjih ya, yang lebih banyak lagi di sana, tapi kan tidak mungkin saya angkat semua.
Oke, wallahu sholata ahadikum tidak ada sahataya tawadhu. Apabila tidak sah bahwa Allah tidak akan menerima sholat seseorang ketika dia bersuci hadas kecil, yaitu dengan cara berwudu. Jadi wudu itu adalah untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, caranya bagaimana? Ini ringkasannya seperti ini. Harusnya nanti belakang ya. Membasuh kedua telapak tangan atau ini cara wudu. Oke, membasuh dua telapak tangan, kemudian berkumur. Ini sudah dipelajari ya Mbak di mentoring ya, tidak usah dibaca ya tata caranya itu. Jadi yang terpenting di sini adalah membasuh wajah 3 kali, tapi yang sebetulnya 1 kalinya adalah wajib, yang bilangan 1 kali itu, bilangan 3 kali itu adalah dengan sunnah ya. Jadi kalau membasuh 2 telapak tangan itu, kedua tangan itu 1 kalinya wajib, 2 kalinya itu sunnah. Jadi boleh 2 kali atau 3 kali atau minimal 1 kali. Karena itu wajibnya ya, akan menambah sunnah itu lebih baik ya. Di sini membasuh tangan kanan sampai siku 3 kali. Jadi tangan kanan sampai siku dilakukan dulu 3 kali, dari tangan sampai siku, bukan dari siku sampai kanan. Biasanya untuk mempermudahkan kan, untuk kemudahan itu kan, karena memang ikran itu kan untuk menjaga supaya tidak basah semua, sikunya yang didahulukan. Nah, gitu enggak. Tangannya aja, tangan diambil airnya di tangan, kemudian dari tangan ini diteruskan ke siku. Jadi enggak usah disiram semua. Ya, tidak usah disiram semua, cukup tangannya aja yang tangannya untuk menampung air ya. Kemudian dari tangan ini ditumpahkan untuk meratakan ke seluruh tangan kita sampai ke siku. Ya, jadi sampai ke siku gini. Begitu juga ketika tangan kiri. Kemudian mengusap kepala dari depan seperti yang sudah diajarkan itu dari depan gini ya Mbak ya. Kemudian Mas ya, dijalankan sampai ke vakum, sampai ke tengkuk ya, tengkuk, kemudian kembali ke depan, lalu ke sini. Jadi ini kan sudah terangkat semua. Ada upaya untuk meratakan usapan itu ke seluruh muka, ke seluruh kepala ya. Kepala itu kan dari batas tumbuhnya rambut sini, kemudian sini ya. Sampai ini telinga juga masuk kepala, kemudian belakang sini. Bagaimana ini leher masuknya ya. Kalau ini sampai ke sini, ini ke muka. Nah, sehingga ketika membasuh muka, usahakan jenggot ini apalagi yang berjenggot ya. Jadi ini ya, kepala ini kan upaya untuk menyempurnakan, walaupun mungkin ada yang tidak kena ya, tapi ini yang dilakukan Rasulullah. Cara menyempurnakan usap kepala. Bu, saya enggak mau, saya mau ya boleh aja, enggak apa-apa, biru usiku mau. Cuman ya kalau sholat kita bagus, kalau enggak kita enggak punya tabungan amal soleh. Ya makanya lakukan aja. Posisi kita sudah di hadapan air ya. Kita bisa melakukannya kok gitu kan sudah selesai ya. Kenapa tidak dilakukan, kan sayang. Kemudian membasuh kaki kanan sampai mata kaki 3 kali. Jadi tetap kakinya kemudian yang dibasuh, kemudian basuhan itu diratakan sampai ke mata kaki. Misalnya ini kaki ya, ini mata kaki sampai ke mata kaki. Ya. Kemudian demikian juga kaki kiri. Nah, ini hadisnya. Ya, jadi hadis ini adalah dari anak-anaknya dari Atta, ini disampaikan oleh Utsman, ya.
bahwa beliau Utsman itu berwudu, maka dia berwudu dengan cara faghsala kaffaihi salasa marratin. Pertama dilakukan dengan membasuh kedua tangan. Kafai itu biasanya disebut tapak tangan, tetapi maksudnya adalah ini kafai. Ya. Kemudian memang bahasa Arab itu unik, lengkap, ya, sehingga orang-orang yang hafid itu akan lebih baik ketika dia memahami maknanya. Ya. Kemudian dia berkumur, ya, dan memuntahkannya. Jadi berkumur tidak tapi dipuntahkan. Summa ghasala wajhahu salasa marratin, kemudian membasuh mukanya 3 kali. Summa ghasala yadahul yumna, membasuh tangan yang kanan, ilal mirfaqi, sampai ke apa ini namanya? Siku, salasa marratin, bukan satu-satu, tapi ini selesaikan dulu 3 kali, ya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Hadisnya diceritakan oleh Utsman, ya, jadi ini, ya. Kalau riwayatnya oleh Nasa'i Ahmad, ya. Kemudian seterusnya apa? Nah, setelah ini maroti summa ghasala yadahu yusra misla dzalik, tangan kanan juga dilakukan seperti itu tadi 3 kali. Ya, dari tangan sampai ke siku. Summa masaha ra'sahu, kemudian beliau mengusap kepalanya, di sini tidak dijelaskan caranya. Summa ghasala rijlahul yumna, kemudian membasuh kakinya yang kanan, ilal ka'bain, sampai ke mata kaki. Salah sama rotin 3 kali juga, tidak 1 kali kemudian pindah, tapi 3 kali selesaikan dulu. Summa ghasala yusra, kemudian dia membasuh yang kiri, misla dalik, seperti ini. Summa qala, kemudian beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadhu. Aku melihat Rasulullah berwudu, wudu'i, seperti wuduku ini. Hadza, ya. Summa qala, Rasulullah SAW mantawadhu nahwu wudu'i, siapa saja yang berwudu seperti wuduku hada ini, summa qoma, kemudian dia berdiri faroka'a, melaksanakan sholat rakaataini 2 rakaat, la yuhaddisu fihi man nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka tidak ada yang lebih patut baginya untuk diterima kecuali diampuni apanya? Dosa-dosa yang terdahulu. Jadi ketika seorang itu berusaha wudhu sesuai dengan wudhu Rasulullah, maka ada jaminan itu adalah sebagai sarana untuk menghapus dosa-dosanya. Sudah barang tentu dosa yang bukan dosa besar, ya, tapi adalah dosa-dosa yang kecil, ya, seperti apa? Ya, seperti apa, marah-marah, ya bisa, kemudian maksiatul ain, ya, kemudian maksiat mulut, ya, bisa, tapi yang tidak sampai pada hal-hal yang menjadikan orang itu putus asa, ya. Nah, sekarang ada itu apa namanya, orang-orang yang dizalimi karena dia punya utang online, ya, kemudian dia sampai bunuh diri karena malu semua temannya dihubungi. Nah, itu sudah masuk dalam menyebabkan orang mati, ya, sudah terlibat dalam sebab musabab dia menjadikan orang lain meninggal. Itu dosanya sama dengan pembunuhan itu, ya, harus berhati-hati, ya, jangan bekerja di situ. Selanjutnya ini tinggal berapa menit lagi? 4 menit lagi, ya, Mbak? Iya, Ibu. Oh, sekarang saya minta semuanya memunculkan wajahnya, ya.
Saya stop share-nya karena kalau saya tambah juga percuma. Oke. Gimana tuh ini kalau kayak gini? Ya, tolong ya Mbak ya, jangan lupa sekalian dicatat yang izin ya Mbak. Ada yang izin enggak? Saya tadi melihat yang izin nggak tahu nanti untuk D3 atau S1 itu yang izin. Ya PJ-nya ya tolong didokumentasi. Ini semuanya ada 141. Semua jumlahnya berapa? Jumlah semuanya ada berapa Mbak? 158 Bu. 158, Bu. Berarti berapa orang itu yang tidak ada? Ya tolong ininya juga di screen ya, screenshot ya jumlah ini ya. Jadi harus sesuai dengan jumlah absennya ya, screenshotnya. Kan bisa tadi screenshot. Jadi jumlahnya kemudian dibuat di sini misalnya ini kan sudah menjadi gambar, lalu ditaruh di sini, dicatat untuk Anda ya, materinya apa, jam berapa, tanggal berapa gitu kan bisa ketahuan kan. Jadi untuk catatan supaya apa? Saya juga nggak kehilangan data, Anda juga enak. Belum diajarkan Bu itu kemarin. Mana buktinya nggak ada Bu dalam data saya yang ada ini kan enak ya. Ya, saya minta maaf ternyata yang saya harapkan selesai hari ini belum selesai ya. Enggak apa-apa, nanti mudah-mudahan yang lain bisa geser-geser. Saya akhiri ya, ini sudah waktunya kurang 2 menit. Cuma kalau saya buka PTT lagi juga percuma ya. Tidak akan cukup. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kita sudah tahu bahwa apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah sudah dicontohkan itu harus kita teladani ya. Kalau kita mengharapkan sesuatu yang terbaik bagi kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Bila itu terjadi ya. Wassalamualaikum. Saya izin live ya. Ya, terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Makasih banyak, Bu.